sembah dan puji, luhi katamu. Sembah dan puji, luhi katamu. Sembah dan puji, luhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, luhi katamu. Sembah dan puji, luhi katamu. Sembah dan puji, luhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami sembah sebagai Raja. Akan berdiri di tengah kami, dimuliakan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus kami puji. Yesus kami puji, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, luhi katamu. Kau layak Tuhan. Sembah dan puji, luhi katamu. Sembah dan puji, luhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya, terima kasih banyak Bu Eli. Selamat malam, Shalom. Shalom. Ibu Bapak Saudara sekalian, saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan bahwa Tuhan menetapkan, memilih saya untuk menjadi seorang rekan sekerjanya. Dan saya sudah melayani, ini tahun yang ke-50. Saya bersyukur karena dari awal saya terpanggil 20 Januari tahun 73 sampai sekarang ini, fokus saya hanya satu, bagaimana memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bertemu, kami sudah mengikuti puji-pujian, dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, pengalaman yang akan Tuhan nyatakan kepada kami malam ini. Berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita sekalian untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Boleh ada waktu ya, saya baca ya, untuk menjadi acuan percakapan kita. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya.
Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Demikian acuan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya punya beberapa jas. Istri dari seorang konglomerat nomor 2 di Republik ini, tiap tahun beliau sudah almarhum, jadi saya bisa cerita. Tiap tahun berlibur ke Eropa. Sebelum berangkat selalu saya di WA atau di telepon, Nus, jangan lupa kirim nomor jasnya. Jadi tiap tahun saya dibawa jas-jas bermerek mahal dari Eropa. Di lemari saya penuh. Tapi saya tidak tahu bagaimana, saya tidak tertarik. Saya dengan istri sekali pelayanan di Bandung, kita pergi ke mall atau kayak apa lagi. Lihat jas yang lagi diskon. Saya beli. Dan saya senang dengan jas itu, saya pakai terus-menerus. Kemana saja, ke dalam, ke luar negeri, saya cinta jas yang saya beli dari Bandung. Puji Tuhan. Apa yang saya belajar dari sini? Bahwa yang bagus belum tentu dipakai oleh Tuhan. Yang tidak bagus malah dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat misalnya Musa. Musa, semua orang Israel itu hidup dalam perbudakan di Mesir. Dan Musa satu-satunya yang dibesarkan di istana Raja Firaun. Sudah 40 tahun Musa sepertinya memberontak dalam dirinya. Dia mau keluar. Dan dia mau memimpin bangsa Israel. Sampai seorang pemuda Mesir dipukul mati. Tapi Tuhan, saya suka bergurau, Tuhan pakai bahasa Ambon atau Papua, Nyong, kamu belum siap. Musa ini dikirim lagi 40 tahun berikutnya di gunung. Tiap kali saya ke di bukit kok tiba-tiba lupa lagi. Itu dingin. Siang panas. Tapi Musa selama 40 tahun dia berada di situ. Dan apa yang terjadi? Satu kali dia mendekat pada Tuhan. Dan Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat engkau berdiri itu suci adanya.
apa yang menarik di sini? Tanpa kekudusan, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun pengetahuan kita bagus, keterampilan kita bagus, tapi tanpa kekudusan, kita tidak bisa dipakai. Kita mencintai Papua, kita mau berbuat untuk Papua. Tapi jangan lupa, bahwa bukan knowledge, bukan keterampilan, tapi yang terutama ialah kekudusan. Tuhan mengampuni Musa dan memberikan kepercayaan dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi di gunung, di bukit apa lagi ya? Di Bukit Nebo, Musa selesai di situ. Artinya bahwa tiap kita itu punya porsi dalam panggilan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memakai kita. Bagaimana supaya Tuhan pakai kita. Semua kita bicara Papua, orang semangat. Saya pernah melayani di Papua, Pak Lipius, ada nggak beliau nelpon saya? Ini di Yakuhimo. Saya lagi di mobil. Ada. Yakuhimo, betul. Yakuhimo ya. Saya waktu itu lagi ada di mobil di Manado. Saya dengar Yakuhimo, saya pikir ini Jepang. Wah, siapa yang nggak mau kalau diundang khotbah di Jepang? Saya bilang iya. Tahunya beliau nasihatin begini, Bapak jangan pakai pesawat Garuda, tapi pakai pakai pesawat batik. Hah? Ke Jepang kok bukan pakai Garuda, tapi pakai batik. Bagaimana ini? Ini kemana? Ya puji Tuhan, akhirnya saya sampai ke Yakuhimo. Luar biasa. Dan ini boleh keluar dari sedikit ya. Ini sekarang tahun yang ke-50 saya melayani, dan persembahan terbesar yang saya terima dari Tuhan melalui pelayanan itu ialah dari Yakuhimo, Pak Lipius. Itu luar biasa. Tercatat dalam hidup saya. Dikasih noken waktu kita mendarat, gubernur, Pak ini Kapolri yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Kita di situ disambut dengan kasih noken kosong. Saya habis khotbah, duduk, saya tidak turun lagi karena mesti doa berkat. Totalnya ada panitia bisik dari belakang, Pak, ini boleh titip ya? Ya taruh aja di nokennya kosong. Makin lama makin berat. Ini apa isinya ini? Ini emas batangan atau apa? Pak Lipius habis itu naik, sesudah sambutan saya bilang terima kasih ya, saya udah dikasih apa ini nggak tahu. Beliau marah. Siapa yang kasih? Saya pikir marah apa? Oh enggak, itu mungkin dari panitia, dari kami belum. Puji Tuhan. Habis itu stafnya, Pak pendeta sekali lupa ini tanda-tanda ketuaan ini. Dikasih lagi. Kita pulang, turun dari helikopter pesawat itu, pesawat kecil, saya pamit ke gubernur Pak Lukas Nmb. Besok saya langsung pulang, Pak. Dia langsung panggil ajudannya, dikasih lagi 1 dos lagi uang. Wih, luar biasa. Puji Tuhan. Tapi ya itu masa lampau. Nah, mari kita lihat bahwa Musa tadi itu, pertama dia berpikir he is someone. Tapi kemudian dia mulai menemukan dirinya, I am a nobody. Saya bukanlah apa-apa. Saat itulah Tuhan berkenan memakai hidupnya. Bicara soal misi Papua bukan hal yang baru. Saya juga melayani KKR di Wamena dan sekitarnya. Bukan hal yang baru. Tetapi sekali lagi, apakah kita punya hati,
kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, dalam kitab Yesaya memberikan contoh gambaran aja bahwa hal yang menarik dari pembacaan tadi, kita lihat pertama, kita lihat di sini bahwa Yesaya pertama-tama melihat Allah di dalam kekudusannya. Saudara-saudara, kita berdoa untuk Papua, kita bergumul untuk memenangkan Papua. Mari kita belajar dari Yesaya. Yesaya pertama-tama bukan melihat Papua, tapi melihat Allah di dalam kekudusannya. Saya selama hampir 50 tahun ini, ada suatu pelajaran yang berharga bagi diri saya. Kalau saya lihat ke orang mengangguk-angguk ketika saya bicara, saya mau melihat ke atas, apakah Tuhan tersenyum atau tidak. Yesaya melihat kepada Tuhan di dalam kesuciannya, ayat 1 sampai 4 tadi. Dan ketika dia melihat Allah di dalam kekudusannya, apa yang Yesaya lakukan? Ayat yang kelima, Yesaya mengakui kenajisan dirinya. Dia mengakui siapa dia melihat Allah di dalam kekudusannya. Dan dalam ayat yang kelima kita baca tadi, bahwa Yesaya itu untuk dipakai oleh Tuhan pertama-tama mengaku bahwa dia seorang yang najis. Seorang yang tidak layak. Puji Tuhan. Dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 pembacaan tadi. Kemudian Yesaya menerima pengampunan dari Allah. Yesaya menerima pengampunan dari Allah. Kita semua yang ada di sini, apakah kita benar-benar telah menerima pengampunan dari Allah? Saya tanggal 20 Januari tahun 73, saya serahkan hidup. Saya bukan orang yang kudus, tapi saya menerima pengampunan dari Allah. Dan besok paginya saya buat keputusan saya mau melayani dan puji Tuhan. Dalam tahun yang ke-50 ini, saya tidak bergeser, tidak ke kiri ke kanan. Saya tidak pernah menyesal. Tapi mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita menerima pengampunan itu. Lalu kalau kita lihat contoh Yesaya, dia menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Ayat yang ke-8. Ini aku, utuslah aku. Jadi kalau kita bicara tentang Papua atau bagian mana saja di seluruh Indonesia, pertama-tama kita siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Siapa kita? Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, sepertinya siap. Ini aku, utuslah aku. Dan ketika Allah mengutus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah melengkapi kita dengan segala kuasa. Dalam Matius 28 yang terkenal dengan amanat agung, Tuhan Yesus mengutus para muridnya, mengutus semua orang percaya. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu murid. Itu amanat yang penting. Tidak mudah. Tuhan Yesus sekian lama hanya dengan 12 murid. Itu pun satu menjadi Yudas. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memenangkan, bagaimana menjangkau, bukan saja mendoakan, tapi kita harus berbuat sesuatu supaya Papua benar-benar
dipulihkan, diselamatkan. Penting sekali proses perubahan di dalam hidup kita. Ini aku, utuslah aku. Dan ketika saya datang pada komitmen itu, ini aku, utuslah aku, sudah melihat siapa Allah yang berkenan mau memakai hidupnya. Jadi saya siap untuk mentaati perintah Tuhan. Nah, demikian juga dalam seluruh kehidupan, persekutuan kita, pelayanan kita, kita pastikan bahwa hidup kita dipakai oleh Tuhan. Saya tiap kali katakan bahwa siapapun Anda, tapi kalau hidup Anda tidak dipakai Tuhan, itu tidak ada nilainya. Ilustrasi yang paling banyak saya kutip, 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang? Tapi yang tidak berarti di dalam tangan Tuhan menjadi berarti. Tadi Ibu Eli menjelaskan sedikit tentang saya. Saya tidak ada apa-apanya, saya anak kampung. Tapi saya serahkan hidup kepada Tuhan. Saya mau menjadi 5 roti 2 ikan di dalam tangan Tuhan. Puluhan tahun dalam hidup saya, tiap pagi saya bangun tidur, saya berlutut. 5 tahun lalu, dari Raja Ampat, saya kena stroke. Agak susah waktu itu. Tapi berusaha untuk berlutut. Tiap pagi berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk satu hari yang baru lagi. Ini aku. Ini aku, utuslah aku. Jadi tiap-tiap hari datang kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat satu hari. Itu sangat penting dalam seluruh kehidupan. Kalau kita terpanggil untuk berbeban, berdoa untuk Papua, berdoa, dan terus berdoa. Berdoa dalam keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Saudara-saudara, ini sangat penting. Sehingga nanti misi kita untuk Papua tidak sekedar menjadi suatu program. Tapi benar-benar mari kita lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebajikan. Mendatangkan hasil yang lebih besar. Bagi kemuliaan Tuhan. Itu sangat penting. Dalam seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya Ibu Bapak, saudara sekalian, dalam apa yang menjadi beban Palipius dan teman-teman, membangun rumah doa dan mendorong banyak orang untuk berdoa. Mari kita terus meningkatkan hidup kita dengan doa, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Doa, saya tiap-tiap kali datang pada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Tuhan, saya tidak punya, tapi Tuhan punya. Tuhan, ini hidup saya. Pakailah hidup saya sehabis-habisnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu doa saya tiap hari. Karena kalau hidup kita, apa artinya? Kalau tidak dipakai oleh Tuhan. Jadi kita dipakai Tuhan, bahwa ada yang porsinya berdoa, ada yang bekerja, ada yang turun lapangan untuk memberitakan Injil. Melatih banyak orang untuk memberitakan Injil. Itu adalah porsi yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Masing-masing dengan porsinya berbeda. Tapi semua yang kita lakukan itu, kita lihat ke atas apakah Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan, maka 5 roti 2 ikan itu bisa menjadi berkat untuk
5.000 orang. Ya, ada sisa 12 bakul. Karena ibu-ibu dari Medan, dari Manado, dari Ambon, dari Papua tidak ikut makan. Kalau ikut itu babungkus semua. Tidak ada sisa. Tapi puji Tuhan, itu menjadi contoh yang sangat-sangat ideal bagi saya. Bahwa hidup ini punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. 5 roti, 2 ikan, apa artinya? Tapi karena dipakai oleh Tuhan, punya nilai yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pastikan sekali lagi bahwa hidup Anda dan saya itu dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai hanya aktivitas. Saya hampir 50 tahun ini, tahun yang ke-50 ini membina para mahasiswa, membina karyawan, membina orang-orang di gereja, banyak orang. Supaya mereka bertumbuh dalam kedewasaan iman dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Itu sangat penting. Harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Karena apa yang dipakai Tuhan itu bernilai. Apa yang dipakai Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita pastikan bahwa hidup kita tiap-tiap hari dipakai oleh Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya tidak dipakai, kesian, kita sibuk, kita capek, kita repot. Tidak punya nilai apa-apa. Itulah sebabnya saya mengajar kita, mendorong kita sekalian melihat kepada Tuhan. Dan ketika dia melihat kepada Tuhan, dia merasa, saya bukanlah apa-apa. Saya tidak layak. Dan dia harus datang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia harus mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan sesudah dia ampuni, berarti dia layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan dia yang secara spontan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Dan kalau itu berkenan pada Tuhan, dan kalau kita diutus oleh Tuhan, Papua atau dunia manapun tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan akan melengkapi. Apalagi kita sudah diberkati dengan sarana rumah doa. Puji Tuhan. Kita diperlengkapi dengan komunikasi, interaksi, penerbangan, dan sebagainya. Mestinya lebih banyak yang dapat kita perbuat. Tapi diperlukan. Seperti Yesaya. Yang secara pribadi mengambil keputusan Tuhan. Ini aku. Ini saya. Saya orang kecil. Saya tidak mampu. Tapi utuslah aku. Kalau Tuhan mengutus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dikatakan dalam Matius 28 itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Tugasmu menjadikan murid. Jadi murid. Jadi murid. Saya bersyukur pada Tuhan. Seperti dikatakan Bu Eli. Murid-murid saya tersebar di seluruh Indonesia. Dari berbagai kampus-kampus penting. Alumni. Ya, sampai saya bergurau dengan SBY di Istana Negara. Sampai kawan-kawan jadi heran. Ketika salaman, saya memang di depan. Saya waktu itu ketua umum PGLI. Sesudah salaman SBY, saya bilang, Bapak Presiden harus baik-baik dengan saya. Dia lihat, kenapa Bapak Pendeta? Kalau Bapak tidak baik-baik dengan saya suruh Aris Budi, Dr. Aris Budi kasih obat tidur, Bapak ngantuk. Ketawa, semua ketawa. Puji Tuhan. Ya, sampai saat ini SBY suruh anaknya Agus. Itu tiap kali acara apa, selalu saya diundang untuk berdoa. Ya, kalau diundang berdoa, siapa takut? Puji Tuhan. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siapa saja
bergurau dengan siapa saja dalam perspektif mewujudkan kebenaran. Perspektif, ini aku, utuslah aku. Dan ketika Allah yang mengutus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita fokus untuk Papua. Dan kita sungguh-sungguh berdoa untuk Papua. Kita sungguh-sungguh bekerja keras untuk Papua. Karena Papua itu gadis cantik. Dengan segala potensi, segala kekayaan alam, manusia-manusia yang ada di sana perlu dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai anak-anak itu dibawa kemana, seperti yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini. Anak-anak itu dibawa kemana yang tidak jelas arahnya. Mari kita minta Tuhan kasih kita hati, berdoa dan berbuat sesuatu. Kita siap. Kita berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sore hari ini. Amin. Amin. Kalau ada pertanyaan, boleh. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, pesan yang sangat indah, yang sangat dalam, dan sangat memotivasi kita semua. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya minta selanjutnya Bapak Pendeta Livius Binilu untuk boleh memberikan ulasannya atau tanggapannya. Silakan Pak Livius. Iya, waduh luar biasa ini. Saya tidak ada ulasan ini. Ini pengkhotbah senior, hamba Tuhan senior, semua sudah disampaikan dengan contoh-contoh konkret. Di mana Tuhan panggil beliau dari kampung Ambon Manise di sana, bahwa Tuhan bawa beliau ke Jakarta, ibu kota yang begitu luar biasa. Tapi orang Ambon seperti beliau ini dipakai Tuhan secara nasional maupun internasional. Itu sebenarnya apa yang disampaikan beliau tadi. Yesaya pasal 6 itu sebenarnya dasar pelayanan beliau. Bagaimana Tuhan memanggil dia, Tuhan membentuk dia, Tuhan membawa dia, Tuhan pakai dia menjadi berkat secara holistik. Dan sekarang menjadi senior dari semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Jadi ya, kita mau dipakai Tuhan belajar kepada orang-orang seperti beliau. Senior-senior seperti beliau. Usia pelayanan, usianya di atas 50, tetapi usia pelayanan itu 50 tahun. Usianya di atas 50, usia pelayanan 70. Weh, 70. Di atas 70. Tapi kelihatan rambutnya masih banyak ini. Kelihatan masih muda. Luar biasa. Maksud saya itu semangatnya beliau kita bisa lihat di sini. Apapun tantangan boleh datang, tetapi beliau tidak menyerah. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Bapak senior kita, luar biasa. Itu spesial. Jadi special people, special job yang Tuhan berikan, dan special gift. Tidak banyak orang punya karunia seperti beliau. Beliau bisa bercanda di istana, beliau bisa bercanda di mana saja. Yang lain formal dan formalitas dan ini, tapi beliau diberikan spesial karunia untuk bisa buat suasana itu meriah. Suasana itu tidak akrab, itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dan di dalam komunikasi beliau itu yang saya tahu, Injil selalu diberitakan. Nah, itu dengan bercandanya beliau, Yesus muncul. Nah, itu penginjilan yang memang tidak dimiliki oleh banyak orang. Strategi penginjilan di kalangan kelas di atas itu tidak bisa. Bapak percaya Tuhan Yesus atau tidak? Begini, bukan. Tapi dengan komunikasi Injil diberitakan, dan beliau hadir dalam semua eksekutif legislatif tingkat atas. Saya tahu persis beliau sudah beritakan Injil dengan sempurna, luar biasa. Jadi ya, Yesaya bisa memanggil, Allah memanggil Yesaya seperti itu.
Jadi saya memanggil saudara saya, senior saya, Pak Nus ini dari kampung halaman di sana. Cerita panggilannya juga unik, tetapi tidak usah karena waktunya tidak ada. Ada. Tapi itulah bagaimana yang mudah yang ikut hadir dalam Zoom malam hari ini. Bagaimana mudah yang usia muda dan juga usia pelayanan masih muda, bagaimana Tuhan bisa pakai seperti senior-senior ini. Mari, kuncinya penyerahan diri. Ya, kuncinya penyerahan diri dan holy yang tadi sudah sampaikan. Nah, bagaimana Allah memproses seseorang dalam ayat 6 tadi sampai ada pengampunan dan baru utus. Luar biasa. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini zaman edan, luar biasa. Zaman-zaman yang luar biasa, sekarang zaman COVID, sekarang zaman perang menjelang zaman perang dunia ketiga. Ya, ini semua zaman sedang. Tetapi Bapak senior, dalam proses semua itu saya lihat ada kegerakan Tuhan yang luar biasa sedang Tuhan lakukan di Papua. Amin. Doa-doa yang sudah dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan, baik Menara Doa Banten, jaringan doa nasional, jaringan doa-doa yang lain yang ada di seluruh Indonesia, dan termasuk jaringan doa yang kecil-kecil di Papua. Berdoa banyak untuk dunia, Indonesia, tapi juga Papua. Buahnya mulai kelihatan. Buahnya saya lihat api doa itu mulai muncul. Amin. Dan buahnya dalam hal perkabaran Injil, semangat atmosfer pentingnya doa sedang mulai muncul ini, luar biasa. Nah, kalau Tuhan, pembangunan fisik ini itu bagian dari kecil, tetapi kegerakan yang paling besar yang Tuhan sudah lakukan dan sedang Tuhan lakukan ialah membangun atmosfer doa di setiap orang percaya. Ini Amen. satu gerakan yang luar biasa yang Tuhan sedang buat. Nah, itu sebabnya mari kita doa bersama supaya Tuhan pakai setiap kita menjadi terang dan garam melalui apa yang Tuhan percayakan atau kemampuan yang Tuhan percayakan. Seperti Ibu Eli, Tuhan kasih karunia dengan luar biasa doa, koordinir, doa. Tidak ada jam, saya tidak tahu ini. Suaminya, untung suaminya sabar sekali Tuhan kasih suaminya Ibu Eli. Tidak ada jam yang kosong untuk Ibu Eli kita ini. Semua jam ada. Jadi saya bilang tidur jam berapa, ngobrol dengan suami jam berapa, tapi saya lihat suaminya juga Tuhan memang siapkan. Tuhan kasih suami yang terbaik, yang sabar, yang mendorong suami. Akhirnya saya lihat mengkoordinir semua ini luar biasa. Tapi itu memang panggilan Tuhan. Orang lain mau coba tidak bisa. Nah, seperti itu. Dan sekarang waktunya untuk Tuhan sedang menggerakkan kita. Nah, untuk menghasilkan pendoa-pendoa yang luar biasa, menghasilkan buah Injil yang luar biasa. Setelah peresmian tanggal 3 Rumah Doa Segala Bangsa, tanggal 4 itu pembukaan konferensi. Saya pikir ini standar nasional, bukan konferensi jaringan Papua atau lokal Papua, bukan. Konferensi standar nasional dan internasional karena pembicara yang akan hadir itu dari Amerika, dari Israel, seperti Tom Hess dan istrinya. Mereka akan hadir untuk menghadiri acara resmian, tapi lebih utama konferensi doa dan penginjilan yang sedang dirancang oleh anak-anak Tuhan di sini. Jadi api Injil yang sudah nyala tahun 167 tahun yang lalu, api itu akan disebarkan lagi dengan kolaborasi dari semua elemen bangsa, elemen gereja bersatu. Nah, doa doa Yesus, Yohanes 17 ayat 21. Saya pikir ini akan Tuhan buat. Jadi karunia mari doa, karunia penginjilan mari penginjilan, karunia mengembangkan ekonomi warga jemaat mari kembangkan, tapi berkolaborasi. Nah, ego sektoral dibuang di belakang, tapi fanatisme perkabaran Injil dan doa dicanangkan semua denominasi gereja. Lupakan semua wadah-wadah yang kita dirikan, tapi doa. Firman, beritakan Injil. Setiap hari dalam doa pagi kita, saya selalu dalam doa penutup selalu bilang, Tuhan
selamatkan satu jiwa lagi bagi Tuhan melalui kita. Dan Tuhan sedang kerjakan itu. Ya, Tuhan sedang kerjakan itu. Dulu saya masih biasa-biasa, penginjilannya luar biasa. Tetapi setelah Tuhan bawa saya seperti ini, penginjilan luar biasa, tetapi secara tidak langsung. Dulu langsung, face to face. Dan semua orang yang saya bicara tidak pernah lolos. Nah, itulah Ambon dan Papua itu punya Tuhan, punya karunia. Keberanian, tidak tahu mau, tidak takut mati. Iya. Bilang apa? Injil diberitakan. Nah, itulah dua suku ini luar biasa. Dan itu hasilnya hebat sekali saya lihat. Artinya bukan Bapak Nus dan saya, bukan. Maksudnya dua suku ini saya lihat Tuhan pakai mereka di mana-mana memiliki keberanian luar biasa. Tidak merasa takut, tidak merasa malu, tidak merasakan dibunuh atau apa, tidak ada. Nah, dan itulah bagian dari iman yang dimiliki oleh dua suku yang sederhana ini yang Tuhan pakai di bangsa ini. Nah, ya luar biasa. Jadi mari bersama-sama berkolaborasi membangun kerajaan Allah dari tanah Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Baru dengar Yesus akan datang. Yesus belum datang besok. Banyak orang bilang Yesus segera datang. Memang Wahyu pasal berapa itu katakan aku segera datang. Iya, tapi pasti dia tunggu. Gerakan yang sedang kita kerjakan ini baru Tuhan Yesus datang. Nah, itu karangan saya, bukan dari Alkitab. Itu saya segera datang. Ya besok juga bisa datang. Nah, itu sebabnya mari. Jadi pasukan doa, pasukan penginjilan di lapangan penginjilan, pasukan community development. Saya hadirkan orang Nias, namanya Senta. Dia Holistic Development Ministry di Medan saat tsunami Aceh dan juga Nias. Beliau ada di sini sekarang, minggu depan akan kembali. Beliau sedang menularkan apa yang Tuhan berikan kemampuan kepada dia yang sudah berhasil. Dari kering menjadi subur, menjadi produksi padi luar biasa memberkati kampung di sana. Dan juga anak-anak kecil sudah mandiri, holistik. Dia punya Kristus, dia punya kemampuan ekonomi, dia punya kemampuan pendidikan, semuanya dia mengajar. Wow, luar biasa. Saya bilang Papua juga perlu. Nah, dan kami sedang rancang untuk bagaimana ke depan holistic blessing yang sedang kami rancang selain program pembangunan rumah doa yang sedang kami rancang ini. Nah, jadi rumah doa segala bangsa 1 kali 24 jam. Semua orang datang dari segala suku, bangsa, bahasa, denominasi, pagi, siang, malam datang berdoa. Sampai saya pikir Tuhan kasih tahu saya begini. Pegawai negeri mau sebelum ke kantor datang dulu pagi-pagi jam 4. Berdoa sampai jam 6 mandi di sini karena air luar biasa ini. 20.000 ton air yang kami siapkan. Dan itu kalau tidak digunakan rugi. Nah, kamar mandi bagus. Nah, breakfast juga disiapkan. Tinggal kamu punya tugas datang, gitu. Datang selesai bicara dengan Tuhan, kasih tahu Tuhan, Bapak saya mau ke kantor dulu. Di kantor Tuhan tolong saya supaya saya bisa injili teman-teman di kantor. Jaga istri anak-anak saya di rumah. Ke kantor. Setelah itu jangan langsung pulang dulu ke rumah, pikiran saya. Ke sini dulu. Nah, ke sini dulu, setor dulu ke Tuhan. Saya sudah pulang ini. Pulang perjalanan ke rumah. Tapi saya terima kasih karena tadi sudah Tuhan jaga saya. Sekarang saya mau ke rumah ketemu istri anak-anak saya. Kita tidur, Tuhan jaga saya. Selesai berdoa, dia kembali ke rumah. Ini pikiran yang Tuhan sedang kasih. Kalau ini terjadi luar biasa. Nah, jadi ada spiritual development tetap jalan, tetapi ada physical development supaya orang tidak kehujanan, tidak kepanasan, tapi ada di dalam tempat yang bagus. Mereka berbicara dengan Tuhan di sana. Terima kasih untuk network yang sedang kembangkan sekarang ini. Ya, Pak Nus juga sudah diundang atau sudah diundang untuk datang itu tanggal 3 itu. Nah, semua senior tidak boleh tinggal di Jakarta, semua harus ada di sini tanggal 3 itu. Tanggal 3, tanggal 4. Nah, jadi semua ini ada ketua Ishak R. Hikoyabi, ini pendeta muda luar biasa, ini anak muda. Dia ketua panitia konferensi dan sedang rancang semua di kompleks ini.
Jadi beliau harapkan semua pengalaman itu bisa datang taburkan di Papua di tahun ini. Nah, kita lihat Allah membuat terobosan-terobosan besar. Allah membuat apa? Silakan. Nah, kita Bulan apa itu? tanggal 3 itu acara peresmian hari Minggu. Tanggal 4 itu konferensi. Bulan apa? Juli. Bulan Bulan Juli. Juli. Oke. Seperti Siap. itu. Jadi beberapa pemimpin dari beberapa negara sudah siap, sudah ada jadwal yang sudah dibuat. Tanggal 1 sebagian besar dari luar negeri sudah tiba di Jakarta. Ada yang tanggal 1 juga sudah tiba di Papua dari Yerusalem. Jadi puji Tuhan semua baik. Mau datang tanggal 1 boleh, semua boleh. Pak Pendeta Muda Ishak Ikoyabi sudah siapkan akomodasi dan konsumsi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Akomodasi dan konsumsi. Jadi ya pokoknya Tuhan itu baik. Waktunya untuk Tuhan mau pakai kita semua dari pulau besar, pulau yang penuh berkat, tanah yang diberkati Tuhan, manusia yang diberkati Tuhan, memberkati bangsa-bangsa di bumi ini. Amin. Kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Eli.